Celana cingkrang tanda Wahabi. Kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi. 4 imam mazhab juga Wahabi. Celana mereka cingkrang. Bolehlah Rasulullah para sahabat pakai izar kok. Rasulullah sama sahabat pakai izar. Izar itu artinya apa? Sarung. Cuma sarung Indonesia itu beda dengan sarung Arab, sarung India. Ustaz boleh saya koreksi? Silakan Pak. Tak apa-apa. Apa yang mesti dikoreksi Pak? Kata Bapak itu, Ustaz tadi ceramah kata Ustaz kain sarung itu sunnah Nabi. Nabi memakai kain sarung. Betul Pak? Saya dapatnya di hadis Nabi Pak. Langsung dia bilang, enggak Ustaz. Kata Bapak tadi. Dia agak tua. Tokoh kita lah dia. Kata dia enggak. Kain sarung itu Ustaz masuk ke Indonesia yang membawanya orang Buddha dan Hindu kata dia. Kata Bapak nih, saya biarkan saja dia ngomong awal. Saya ceramah waktu itu dia. Celana cingkrang untuk kaum lelaki juga perintah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Celana cingkrang tanda Wahabi. Kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi. 4 imam mazhab juga Wahabi. Celana mereka cingkrang, mereka berjenggot. Dan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sangat banyak. Rasulullah para sahabat pakai izar kok. Rasulullah sama sahabat itu pakai izar. Izar itu artinya apa? Sarung. Cuma sarung Indonesia itu beda dengan sarung Arab, sarung India. Sarung India itu bahasa Arabnya sarung itu dalam bahasa Arab apa? Izar. Cuma ada bedanya. Kalau sarungnya orang Indonesia itu melingkar, betul apa enggak? Kalau izarnya sana itu putus. Antum paham ya maksud saya ya? Kayak orang India, kayak orang dibuat cewek gitu loh. Ada putusnya. Kalau izar Indonesia itu hebat, gak putus ya. Dan saya punya teman-teman yang dari Sudan, dari Afrika itu suka pakai sarung gloyor tahu antum? Sarung koyor, sarung yang jatuh itu loh, yang lembut itu loh. Pakai gitu mereka. Ya, dan ada tulisannya itu dari Indonesia itu. Jadi sudah ada juga mereka yang memakai milik kita. Tapi aslinya izar dulu itu seperti sarung kita, bedanya cuma apa tadi? Potongan. Seperti kayak kalau orang ikhram itu loh Pak. Yaitu izar. Yang bawah itu namanya izar. Kita tengok kepada hadis Nabi. Nabi tak pernah beliau memakai sirwal. Tak pernah Nabi memakai celana. Nabi apa? Ini pakaian baginda Nabi yang kedua, yaitu izar, kain sarung. Kain sarung itu termasuk sunnah Nabi itu. Maka jangan kita sepelekan orang memakai kain sarung. Kalau memakai kain sarung niat mengamalkan sunnah Nabi, ya dapat pahala lah kita. Maka banyak ulama-ulama dulu kita tengok pakai kain sarung. Baginda Nabi pakaian baginda Nabi. Izar kain sarung pakaian baginda Nabi. Sunnah. Ini salah satu sunnah yang terlupakan. Bukan pakaian Hindu itu. Bukan pakaian Buddha. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang tokoh kita juga lah. Dia mendengar ceramah kajian saya seperti ini, langsung dia datangi saya. Ustaz, ceramah Ustaz boleh saya koreksi? Silakan Pak. Tak apa-apa. Apa yang mesti dikoreksi Pak? Kata Bapak itu, Ustaz tadi ceramah kata Ustaz kain sarung itu sunnah Nabi. Nabi memakai kain sarung. Betul Pak? Saya dapatnya di hadis Nabi Pak. Langsung dia bilang, enggak Ustaz. Kata Bapak tadi, dia agak tua. Tokoh kita lah dia. Kata dia, enggak. Kain sarung itu Ustaz masuk ke Indonesia yang membawanya orang Buddha dan Hindu kata dia. Kata Bapak nih, saya biarkan saja dia ngomong awal. Saya ceramah waktu itu di An-Nur. Kenapa kok itu menurut Bapak? Jadi kata dia, awalnya yang membawa kain sarung ke Indonesia itu orang Buddha, orang Hindu. Tengok sekarang kata dia. Jadi orang Hindu, orang Buddha yang memakai kain sarung. Karena orang Hindu, orang Buddha ini memakai kain sarung dan dia berdekatan dengan Muslim, dia berteman dengan saudara Muslim yang ada di Indonesia, sehingga orang Muslim pun menganggap kain sarung itu bagus. Kain sarung itu indah, kain sarung itu cantik, maka dipakai pula lah oleh orang Indonesia kain sarung itu. Jadi kain sarung itu bukan pakaian sunnah Nabi Ustaz kata dia. Saya diam saja. Tapi yang membuat saya emosi itu di ujung bahasa Bapak tadi. Apa kata dia? Kalau seandainya ada celana jin di zaman Nabi, pasti Nabi pakai celana jin kata dia. Itu kan mulai menghina Nabi dia. Celana jin. Tahu ibu-ibu tahu celana jin? Bukan jin pakai celana. Merek celana, nama celana itu celana jin. Orang kita menamakan nama celana itu celana Levi's. Celana Levi's itu celana jin. Jadi bolehkah kita memakai celana jin? Ya, pinjamlah ke jin itu Sarawak. Pinjam Sarawak jin minam pakai kita celana Levi's. Jadi kata Bapak tadi, kalau seandainya ada celana jin, celana Levi's di zaman Nabi, Nabi akan pakai celana Levi's kata dia. Itu sudah masuk kepada penghinaan kepada Rasulullah. Itu mulai saya emosi. Bapak tak baca hadis. Dalam hadis Nabi jelas, baca dalam Syama'il Muhammadiyahnya Imam At-Tirmizi, disyarahkan oleh Imam Al-Bajuri ada itu dalam Mawahibul Laduniyah fi syarhi Syama'il Muhammadiyah. Pakaian Nabi salah satunya adalah izar. Izar itu kain sarung. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada pakai celana. Dalam riwayat Nabi tak pernah memakai celana. Apakah celana tak ada di zaman itu? Ada.
Celana di zaman itu ada. Siapa yang membawa celana? Sahabat-sahabat Nabi yang tidak orang Arab. Nabi kan sahabatnya tidak orang Arab semuanya. Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab. Bilal bin Rabah bukan asal dari Arab. Inilah yang membawa celana. Tapi Nabi melarang? Enggak. Tapi Nabi memakai? Tidak. Nabi tak melarang dan Nabi tidak memakai. Nabi tetap konsisten memakai izar kain sarung. Maka selama kita memakai kain sarung, niatkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang mulai